Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai salah satu berita penting di pasar modal Indonesia. Menjelang awal tahun 2026, saham film masuk daftar efek tidak dijamin periode Januari tahun 2026. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa saham ini masuk dalam kategori yang cukup pelik? Dan apa artinya bagi investor, pasar modal, dan emiten itu sendiri? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulasnya dari berbagai sisi, mulai dari definisi regulasi, proses evaluasi, dampaknya terhadap mekanisme perdagangan, hingga strategi yang perlu diperhatikan oleh investor. Mari kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Bagian 1, latar belakang berita. Pada tanggal 19 Desember tahun 2025, PT Bursa Efek Indonesia, bersama PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, secara resmi menetapkan bahwa saham PT MD Entertainment terbuka dengan kode saham film masuk dalam efek tidak dijamin, atau ETD untuk periode tanggal 2 Januari tahun 2026, hingga tanggal 30 Januari tahun 2026. Penetapan ini diumumkan melalui pengumuman resmi BEI dan KPEI, berdasarkan evaluasi transaksi efek bersifat ekuitas, yang diperdagangkan di bursa. Bagian 2, penjelasan istilah, apa itu efek tidak dijamin. Sebelum masuk ke detail kasus film, penting bagi kita untuk memahami apa itu efek tidak dijamin. Secara sederhana, efek tidak dijamin adalah efek atau saham yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia dan KPEI berdasarkan kriteria tertentu, yang penyelesaian transaksinya tidak dijamin oleh sistem clearing. Artinya, transaksi saham tersebut tetap dapat dilaksanakan, tetapi tidak mendapatkan jaminan penyelesaian dari KPEI. Risiko transaksi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan transaksi. Penetapan status ETD ini didasarkan pada evaluasi risiko clearing, yang mengikuti ketentuan pasal 25 Peraturan OJK Nomor 26/2014, tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Bagian 3, kriteria penetapan efek tidak dijamin. BEI dan KPEI secara bersama-sama, mengevaluasi setiap efek yang diperdagangkan di bursa setiap bulan. Evaluasi ini menggunakan beberapa parameter, yang diturunkan dari peraturan OJK dan peraturan internal BEI serta KPEI, antara lain. Komposisi kepemilikan efek. Ketika dominasi kepemilikan saham terlalu terkonsentrasi, pada satu atau beberapa pihak tertentu, ini dapat menciptakan risiko likuiditas dan pasar yang tidak sehat. Pola transaksi yang tidak wajar. Jika terdapat pola transaksi yang terindikasi melanggar ketentuan pasar modal, ini menjadi indikator risiko. Fluktuasi harga efek yang ekstrim. Lonjakan harga yang tajam dalam waktu singkat, sering kali menunjukkan gejolak spekulatif. Volume transaksi tidak normal. Volume transaksi yang terlalu rendah atau sangat tinggi tanpa dukungan fundamental. Frekuensi transaksi yang tidak wajar. Aksi beli jual saham yang sangat agresif dalam tempo sangat singkat. Informasi material lainnya. Hal-hal lain yang dianggap relevan oleh otoritas pasar modal. Parameter inilah yang menjadi dasar penetapan efek, sebagai tidak dijamin oleh BEI dan KPEI setiap bulan. Bagian 4, konteks saham film, apa yang terjadi? Saham PT MD Entertainment terbuka atau yang dikenal dengan kode saham film, adalah salah satu emiten di sektor entertainment atau perfilman, yang cukup mendapatkan perhatian pasar belakangan ini. Beberapa fenomena yang terjadi sebelum penetapan ETD adalah 1. Rally harga yang ekstrim. Film mencatat kenaikan harga yang sangat tajam, dalam periode tertentu. Dalam 6 bulan terakhir, harga saham ini melonjak sangat signifikan, dan bahkan menyentuh level auto-rejection atas arah pada penutupan tertentu. 2. Dominasi pembelian oleh sebagian investor. Beberapa pelaku pasar, atau broker menunjukkan aktivitas beli yang sangat besar, yang cenderung mendominasi supply di pasar reguler. Hal ini menciptakan kesan, bahwa pasar sedang imbalance dan harga digerakkan oleh permintaan yang terpusat. 3. Likuiditas yang tipis dan spekulatif. Order book menunjukkan supply yang sangat tipis, artinya ketika ada permintaan baru, harga langsung terdorong naik, karena tidak banyak penjual yang mau melepas saham pada harga rendah. 4. Penetapan ETD sebagai respons regulasi. Semua kondisi di atas, dinilai dapat menciptakan risiko pasar modal yang tidak kecil, khususnya risiko sistemik, jika terjadi pembalikan tajam yang tak terduga. BEI dan KPEI menilai bahwa pembatasan sementara melalui status ETD, diperlukan untuk meredam volatilitas yang terlalu ekstrim. Bagian 5,
Apa arti tidak mendapatkan jaminan penyelesaian? Status efek tidak dijamin, berarti bahwa transaksi saham tersebut tidak dijamin oleh sistem clearing KPEI selama periode ETD berjalan. Jika terjadi masalah penyelesaian, misalnya salah satu pihak gagal memenuhi komitmennya, maka risiko berada sepenuhnya pada pelaku yang terlibat. Hal ini berbeda dengan saham yang biasa diperdagangkan, di mana clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi menjadi tanggung jawab KPEI bersama BEI sesuai regulasi. Dengan kata lain, tidak ada perlindungan sistem clearing yang menjamin eksekusi perdagangan bagi saham yang masuk ETD. Ini berarti risiko bagi investor relatif lebih besar dibandingkan saham yang diperdagangkan secara reguler. Bagian 6, perubahan mekanisme perdagangan. Selama periode tanggal 2 Januari tahun 2026 hingga tanggal 30 Januari tahun 2026, saham film tidak diperdagangkan melalui pasar reguler seperti biasa. Hanya dapat diperdagangkan di pasar negosiasi. Tidak mendapatkan penjaminan penyelesaian. Perlu dipahami bahwa pasar negosiasi berbeda dari pasar reguler. Dalam pasar negosiasi, transaksi dilakukan antara pihak yang saling menyetujui harga dan volume secara langsung. Tidak ada mekanisme otomatis, seperti yang terjadi di pasar reguler. Likuiditas biasanya lebih rendah, karena transaksi lebih selektif dan bersifat bilateral. Ini berarti bahwa selama periode ETD, investor yang ingin melakukan transaksi saham film, harus mencari counterparty yang bersedia bertransaksi, dalam kondisi yang lebih terbatas dan tidak terstandarisasi seperti pasar reguler. Bagian 7, implikasi bagi investor. Penetapan saham menjadi efek tidak dijamin, membawa sejumlah implikasi penting bagi investor, antara lain. 1. Risiko transaksi menjadi lebih tinggi. Investor harus sadar bahwa penyelesaian transaksi tidak dijamin. Ini meningkatkan risiko operasional bagi pihak yang terlibat dalam transaksi. 2. Likuiditas berkurang. Karena perdagangan hanya dapat dilakukan di pasar negosiasi, ketersediaan counterparty bisa sangat terbatas. 3. Waktu eksekusi transaksi bisa lebih lama. Tidak adanya mekanisme otomatis dapat memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menemukan dan menyelesaikan transaksi. 4. Potensi volatilitas masih besar. Keterbatasan mekanisme pasar dapat memicu volatilitas harga yang lebih tajam, terutama jika terjadi tekanan beli atau jual yang besar. 5. Strategi investasi perlu disesuaikan. Investor jangka pendek perlu mempertimbangkan kembali posisi mereka sebelum periode ETD tiba, sementara investor jangka menengah atau panjang harus memahami betul fundamental emiten jika tetap memilih untuk bertahan. Bagian 8, perbedaan antara ETD dan suspensi. Seringkali orang salah kaprah antara efek tidak dijamin atau ETD, dengan suspensi perdagangan saham. Mereka bukan hal yang sama. Suspensi perdagangan berarti sementara saham tidak dapat diperdagangkan sama sekali, karena alasan tertentu seperti keterlambatan laporan keuangan, atau isu material. ETD berarti saham tetap dapat diperdagangkan, tetapi tanpa jaminan penyelesaian transaksi, dan hanya melalui pasar negosiasi. Jadi, walaupun terdengar seperti saham dibatasi, sama sekali bukan berarti saham ini tidak boleh diperdagangkan. Bagian 9, pernyataan otoritas pasar. Dalam pengumuman resmi, BEI dan KPEI menyatakan bahwa penetapan status ETD bukan merupakan penilaian terhadap fundamental bisnis emiten, melainkan merupakan bagian dari manajemen risiko pasar modal, untuk menjaga stabilitas. Dengan kata lain, keputusan ini tidak serta-merta menilai bahwa bisnis PT MD Entertainment terbuka buruk, tetapi lebih kepada mekanisme proteksi pasar, terhadap gejolak ekstrim yang dinilai berisiko tinggi. Investor tetap harus melakukan analisa fundamental dan teknikal secara menyeluruh, serta memperhatikan keterbukaan informasi dari emiten, sebagai bagian dari pengambilan keputusan investasi. Bagian 10, analisis teknikal dan psikologi pasar. Selain aspek regulasi dan mekanisme perdagangan, fenomena yang terjadi pada saham film, juga merupakan cerminan dari dinamika pasar yang lebih luas. 1. Spekulasi yang memicu volatilitas. Kenaikan harga saham dalam persentase ekstrim, seringkali merupakan indikator bahwa pasar sedang berada dalam fase spekulatif frenzy, di mana harga lebih bergerak oleh sentimen dan momentum, daripada fundamental yang kuat. 2. Dominasi broker atau pelaku modal besar. Aktivitas beli yang didominasi oleh satu atau beberapa broker besar, seringkali mencerminkan adanya entitas kuat, yang mempengaruhi pergerakan harga.
3. Suplai yang menghilang. Ketika penjual enggan melepas saham pada harga tertentu, ini menciptakan order imbalance, yang bisa memicu lonjakan harga tajam dalam waktu singkat. 4. Psikologi FOMO. Fear of missing out atau FOMO, seringkali menjadi pendorong utama aksi beli di tengah tren naik harga yang cepat. Bagian 11, pelajaran untuk investor. Kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi semua pelaku pasar modal, terutama para investor retail. Selalu memahami regulasi pasar modal. Ketika sebuah saham memasuki status khusus seperti ETD, artinya Anda harus tahu apa yang sedang terjadi di balik layar, dan apa implikasinya terhadap transaksi. Jangan hanya mengandalkan tren harga. Harga melonjak belum tentu mencerminkan fundamental yang kuat, bisa jadi driven oleh spekulasi pasar. Manajemen risiko harus diutamakan. Selalu sediakan strategi pengelolaan risiko, sebelum memasuki posisi saham yang volatil. Perhatikan likuiditas dan volume. Likuiditas rendah adalah faktor risiko tersendiri, apalagi ketika pasar negosiasi menjadi satu-satunya opsi transaksi. Kesimpulan. Jadi, ringkasnya, saham film ditetapkan sebagai efek tidak dijamin, untuk periode 2-30 Januari tahun 2026 oleh BEI dan KPEI. Status ini berlaku karena evaluasi pasar modal yang menilai gejolak perdagangan yang ekstrim, fluktuasi harga tajam, serta faktor-faktor risiko lainnya. Selama periode tersebut, film hanya diperdagangkan di pasar negosiasi, dan tidak mendapatkan jaminan penyelesaian oleh KPEI. Investor harus memahami risiko yang meningkat, dan menyesuaikan strategi investasi mereka, sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini. Subscribe channel kami, aktifkan notifikasi, supaya tidak ketinggalan update berita penting berikutnya. Jangan ragu meninggalkan komentar di bawah, jika Anda punya pertanyaan atau ingin kami bahas topik lain seputar pasar modal Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.